Halo semua. Jadi di sini sedang berada di Museum Kereta Wahana Rata yang terletak di Jalan Rotowijaya. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Muhammad Zulfikar. Aku Adam Harimukti Ahmadani. Aku Melinda Salsabila. Aku Lorencia Jessina Amatel. Dan di sini kami bersama Bapak Pradiptya. Jadi saya sebagai Wakil Kepala Museum Wahana Rata. Baik. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita akan melakukan wawancara dan Seputar pentahelix untuk mapel di Museum Kereta. Jadi saksikan terus. Jadi bagaimana Museum Kereta Keraton bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mempromosikan museum sebagai destinasi wisata budaya? Ya. Jadi di Museum Wahana Rata sendiri itu selalu bekerja sama dengan pemerintah, terutama dengan pemerintah daerah. Dalam hari ini itu ada dengan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Jadi kita setiap tahunnya itu juga ada program dari dinas, itu ada namanya Festival Museum. Jadi di tiap tahunnya ada beberapa museum kita bergabung jadi satu mengadakan suatu pameran. Itu ada pameran Amex dan lain sebagainya. Di samping itu kita juga ada program wajib kunjung museum buat anak-anak. Jadi buat sekolah SD, SMP dan SMA itu ada namanya wajib kunjung museum. Jadi di situ diwajibkan anak-anak itu bisa mengunjungi salah satu museum yang dimiliki oleh yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang lainnya juga kita selain dengan pemerintah, kita juga sedang bekerja sama juga dengan beberapa travel agent atau himpunan, misalnya ada dari PHRI ataupun dari beberapa travel agent yang lainnya. Bentar, Mas. Kemudian, apakah ada regulasi atau kebijakan dari pemerintah yang saat ini membantu pelestarian dan pengelolaan museum, Pak? Kalau regulasi dari Dinas Kebudayaan, biasanya kita ada regulasi tentang SOP dan struktur dari museum tersebut. Jadi misalnya kalau nanti museum itu akan diklasifikasikan atau istilahnya dikategorikan museum yang baik itu akan seperti apa, dan kelas ini itu harus menyesuaikan dengan spesifikasinya. Misalnya museum itu harus memiliki kurator, museum itu harus memiliki misalnya bidang tata usaha dan lain sebagainya. Nah, itu cara-cara dari dinas di dalam hal ini ada budaya, pariwisata dan lain sebagainya itu dalam memastikan pelayanan museum kepada publik. Jadi ada beberapa peraturan yang mensyaratkan beberapa hal itu. Selanjutnya, apakah Museum Kereta itu telah bekerja sama dengan universitas atau lembaga riset dalam mengkaji sejarah dan restorasi koleksi keretanya, Pak? Kalau untuk kereta kita masih belum bekerja sama. Cuma secara keseluruhan dengan keraton itu kita beberapa bekerja sama dengan kemarin dengan LHY, kemudian ada beberapa dengan UGM, dan untuk khusus dengan konservasi itu kita juga berhubungan dengan beberapa akademisi. Dalam hal ini kita istilahnya mencari tahu cara yang benar dalam konservasi. Nah, itu kita bekerja sama dengan beberapa universitas. Nah, sekarang di bagian bisnis industri nih, Pak. Apakah ada mitra bisnis atau sponsor yang saat ini bekerja sama dengan Museum Kereta Keraton ini? Jika iya, bagaimana bentuk kerjasamanya, Bapak? Kalau sampai saat ini sebenarnya dari keraton sendiri itu kita
istilahnya tidak diperkenankan untuk bekerja dalam hal sponsor nih. Jadi untuk sponsor itu memang kita tidak diperkenankan, tapi untuk bekerja sama itu kita masih membuka untuk kerjasama. Jadi beberapa acara yang dikelola oleh keraton, kalau di Museum Mahanarata ini kemarin kita ada acara geodunan dan lain sebagainya, kita bekerja sama dengan komunitas-komunitas terkait. Kemudian di akhir tahun ini kita juga bekerja sama dengan beberapa UMKM. Jadi kita coba menawarkan space untuk para UMKM sehingga bisa istilahnya menjualkan dan menawarkan produknya di dalam area Museum Mahanarata. Jadi kita mencoba mengangkat dari segi UMKM. Tapi untuk sponsor dan lain sebagainya dari keraton sendiri memang tidak membuka untuk sponsor itu. Nah, selanjutnya ini gimana sih museum ini tuh manfaatin teknologi dari industri untuk memperkaya pengalaman pengunjung seperti penggunaan aplikasi atau tur virtual atau sesuatu yang berkaitan dengan hal tersebut? Ya, teman-teman tadi juga udah melihat ya, ada beberapa fasilitas audiovisual yang kita coba tawarkan untuk meningkatkan experience pengunjung. Jadi so far kita ada 3 fasilitas audiovisual. Yang pertama kita ada photo booth tadi. Jadi photo booth dengan avatar dari ikonnya Museum Mahanarata, dalam hal ini Abdi Dalem Sumotali yang bertugas untuk merawat kuda. Jadi pengunjung bisa berfoto, bersuah foto bersama ikon tersebut. Nanti dari photo booth tersebut kita bisa download melalui QR code. Selain itu juga ada kids drawing, nanti dari teman-teman anak-anak juga bisa mewarnai, berkarya di situ dan bisa di-scan dan akan berwujud avatar yang bisa bergerak. Yang terakhir juga ada game Catch and Run. Jadi teman-teman pengunjung bisa melakukan aktivitas permainan berlomba dengan temannya untuk misalnya merawat kuda atau berlari bersama kuda. Nah, beberapa fasilitas tersebut kita memang tawarkan untuk pengunjung agar experience yang dialami pengunjung meningkat dan diharapkan dari teman-teman atau generasi muda tertarik untuk belajar di museum. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adam. Yang ini ya. Nah, selanjutnya Bapak, bagaimana cara Museum Kereta Keraton ini melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian budaya seperti melalui acara atau kepelatihan gitu? Ya, berhubungan dengan masyarakat atau masyarakat lokal. Jadi dalam setiap adat yang dilakukan oleh keraton itu selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar. Jadi ada satu istilahnya ritual atau yang selalu kita lakukan itu tepatnya di Museum Mahanarata itu ada namanya jamasan kereta. Jamasan kereta itu dilakukan di setiap bulan Suro atau tahun barunya Jawa. Di tahun barunya Jawa itu di keraton sendiri itu kita melakukan jamasan itu istilahnya dimandikan ya. Jadi pembersihan istilahnya di tahun baru ini kita mencoba untuk membersihkan segala sesuatunya, baik dari diri kita maupun benda-benda atau koleksi-koleksi yang kita miliki. Nah, di Museum Kereta atau Museum Mahanarata ini salah satunya adalah kereta yang dimiliki oleh keraton. Jadi di setiap tahunnya kita ada proses jamasan pusaka. Di jamasan pusaka ini memang banyak masyarakat yang hadir datang untuk melihat dan menyemarakan acara tersebut. Jadi dari hal tersebut pula diharapkan masyarakat itu juga ikut memahami dan ikut merawat koleksi-koleksi yang ada di keraton. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan bagaimana sih cara kita merawat kereta, bagaimana sih cara kita merawat koleksi. Nah, salah satunya dengan ritual jamasan pusaka.
Baik Bapak, jadi kalau yang barusan dijelaskan bahwa mengenai perawatan dari kereta, selanjutnya kalau dari masyarakat lokal ini apakah ada seperti program atau edukasi khusus untuk menjadi pemandu wisata di kawasan museum ini ya Pak? Ya, untuk masyarakat sendiri sebenarnya kalau menjadi edukator itu kita membutuhkan syarat dan kemampuan yang khusus nih. Jadi bukan hanya kita hanya bercerita dan lain sebagainya. Nah, untuk pembelajaran itu kita di Museum Kereta sendiri itu sebenarnya kita bekerja sama dengan masyarakat. Dalam hal ini komunitas atau paguyuban pemandu wisata. Jadi mereka dalam bentuk komunitas membuat suatu komunitas edukator. Nah, dari situ mereka selalu melakukan edukasi bagaimana menjadi edukator atau guide yang baik dan istilahnya syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang selalu kita rawat bersama-sama, bagaimana kita bisa saling bertukar pengetahuan, bertukar pemahaman mengenai suatu sejarah, suatu cerita, bagaimana nanti kita akan merangkum dan menyampaikannya kepada pengunjung. Nah, itu tergambar dalam satu komunitas itu. Jadi kita kerjasamanya dengan komunitas itu. Oke, selanjutnya kita bakal ngomongin tentang media nih Pak. Nah, dari media ini, museum tuh punya kerjasama jangka panjang dengan media lokal atau nasional buat promosikan kegiatan sama acara-acara khusus di museum ini apa enggak sih Pak? Kalau untuk media sebenarnya kita selalu kerjasama. Dalam hal ini sebenarnya kerjasamanya adalah keraton dengan media. Jadi ketika ada acara di museum ini, nanti kita akan bekerjasama dengan media yang sudah bekerjasama dengan kita sebelumnya. Jadi ada beberapa media yang memang selalu kerjasama dengan kita. Jadi ketika ada pameran temporer, ketika ada acara misalnya Yogyakarta Royal Orchestra dan lain sebagainya, itu kita selalu berhubungan dengan media tersebut. Istilahnya media partner, kita selalu pakai. Oke, yang selanjutnya, apakah museum ini tuh memiliki rencana untuk membuat platform multimedia atau kanal video yang dapat memperkenalkan koleksi museum kepada audiens global, seperti menggunakan Instagram, sosial media, Twitter, dan lain sebagainya gitu Bapak? Kalau teman-teman bisa melihat atau sudah survei, kita memiliki satu platform yaitu Instagram. Di situ kita juga sudah mulai dari tahun 2022. Di situ ada beberapa kegiatan yang kita coba share, mulai dari koleksi, mulai dari acara, mulai dari event mingguan ataupun event tahunan. Kita selalu share di situ, dan begitu juga dengan dokumentasi ketika ada pengunjung yang datang, grup maupun lainnya, kita selalu dokumentasikan dan share di halaman platform media sosial. Nah Bapak, tadi kan sudah disebutkan kalau ada kerjasama medianya. Nah kalau boleh tahu tuh kerjasamanya sama media apa aja ya Bapak? Jadi kalau kerjasama dengan media, sebenarnya kerjasamanya dalam hal kita share tentang kegiatan-kegiatan. Jadi beberapa media yang selalu kita kerjasama itu sebenarnya lebih ke sosial media ya. Karena zaman sekarang sosial media istilahnya kalau menurut kita bisa mendapatkan feedback yang lebih engagement dengan para penonton atau audiens. Nah, kayak sosial media itu kita ada Jogja Berkabar, ada beberapa Jogja Berkabar, dan kalau nggak salah ada juga Jogja TV juga ada. Kalau untuk media nasional kita juga kerjasama dengan Tribun. Terus kita juga bekerja sama dengan Kompasiana dan beberapa media yang lain. Termasuk media nasional juga sering, tapi
bukan yang kita setiap saat ada. Cuma yang terakhir kita ada MNC, ada RCTI, terus ada Trans 7 juga meliput di sini di tahun ini. Nah Bapak, tadi kan kita udah ngomongin tentang beberapa pentahelix yang ada di museum ini. Nah, tapi sebelumnya kita boleh tahu nggak sih Pak latar belakang adanya museum ini tuh gimana? Terus kayak sejarah-sejarah singkatnya gitu boleh ceritain nggak Pak? Ya, karena museum ini merupakan salah satu kompleks dari keraton. Jadi tidak akan terlepas dengan sejarahnya dengan keraton. Jadi kompleks ini dulunya memang kompleks yang memang ditujukan untuk transportasi yang ada di dalam keraton. Berdirinya mulai dari HB1, HB pertama, kemudian dilakukan renovasi di eranya HB ke-6, kemudian dilakukan revitalisasi besar-besaran di tahun 2022 kemarin. Jadi museum ini sendiri baru dibuat di tahun 1985 ketika keraton melihat penggunaan transportasi ini memang sudah bergeser, jadi dari penggunaan kereta ke penggunaan alat transportasi bermesin, katakanlah mobil. Jadi ketika itu ada perubahan seperti itu, kita mencoba bagaimana koleksi-koleksi ini dapat disajikan kepada pengunjung. Kemudian di tahun 1985 dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX mendirikan atau meresmikan museum kereta ini. Begitu sejarahnya. Terakhir ini pertanyaannya seputar itu kelembagaannya ini. Jadi pernah nggak sih museum ini mengalami kendala atau konflik bersama persetujuan atau mungkin kelembagaan nasional atau dari pemerintah, itu pernah ada kendala atau tidak Bapak, kayak dari dinas atau masalah-masalahnya begitu? Kalau dengan pemerintah kita tidak pernah ada masalah ya, dalam hal untuk pariwisata dan lain sebagainya kita selalu mendukung satu sama lain dan bekerja sama. Kalau masalah sih mungkin lebih ke teknis, tapi untuk tujuannya kita sama-sama ingin meningkatkan pariwisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, mungkin itu dulu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami tanyakan pada siang kali hari ini. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan memberikan jawaban-jawaban kepada kami di sini. Oke, terima kasih teman-teman. Begitu saja dari kami. Ditunggu video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo Sobat Pariwisata. Kali ini kami sedang berada di Museum Wahanarata. Benar banget, Museum Wahanarata ini atau yang juga bisa disebut Museum Kereta Keraton. Ini berada di Jalan Keratowijaya, Kompleks Keratowijaya. Nah, untuk apa lagi guys? Ini kita masuk aja sekarang yuk. Penasaran kan apa dalamnya? Let's go. Kita sama. Nah, sekarang kita udah mau masuk ke salah satu wahana baru yang ada di Museum Kereta. Kalian penasaran nggak? Yuk, ikutin terus. Nah, sebelum itu kita bisa lihat nih guys, di sini ada penduduk kendali kuda. Jadi ini dari sekarang kita mau masuk ke wahana yang seru banget nih. Mau tahu nggak apa? Penasaran kan? Let's go. Nah, ini dia nih yang baru di Museum Kereta, yaitu foto booth. Jadi ini kita bisa foto booth bareng sama teman-teman. Kita coba yuk. Nah teman-teman, untuk hasil fotonya kalian bisa banget nih langsung scan QR yang di bawah dan kalian
ada ruang rahasia loh. Teman-teman, kita lagi berada di ruang Wahana Games. So, kita penasaran gak? Kita coba yuk main. Wah. Oke, di sini Apa biar panjang nanti di-cut aja. Jika ada anak-anak yang berkunjung di sini, mereka akan pasti akan berlibur. halo guys, balik lagi sama kita. Nah sekarang aku mau kasih tau nih ke kalian ada spot terseru lagi nih di Museum Kereta. Mau tahu nggak apa? Yuk. Wah, guys, lihat ada siapa nih? Kayaknya ada teman kita deh guys yang kenal. Kita intip yuk. Loh, kok ada mereka? Kok tiba-tiba ada mereka seperti ini? Jadi boleh maju dan boleh dilihat. Nah jadi guys, yang mereka sedang melakukan saat ini adalah mewarnai. Nah mereka ini sedang melakukan mewarnai, mewarnai dan nanti hasilnya itu bisa jika kita udah selesai hasilnya itu bisa kita scan di sini dan nanti akan muncul di sini. Nah, hal ini bisa disebut juga dengan kemajuan virtual, kemajuan teknologi yang mana museum ini juga menerapkan kemajuan teknologi dalam masa sekarang untuk memajukan ekonomi dan untuk mengundang para pengunjung agar datang dan tidak bosan ke Museum Kereta ini. Terutama untuk anak-anak kecil supaya mereka tidak rewel ketika berkunjung ke museum ini, maka pihak museum memberikan fasilitas tersebut. Mau lanjut? Let's go! Betul bisa. Nah, teman-teman, jangan khawatir. Kalau kalian ingin ke kamar mandi, di dalam museum ini sudah terdapat toilet. Toiletnya ini juga sudah ada untuk pria, untuk wanita dan juga ramah disabilitas. Seperti itu teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah lihat nih beberapa fasilitas dan mainan-mainan yang ada di Museum Keraton Kereta ini. Nah, sekarang kita mau kasih lihat nih apa aja sih yang ada di dalam di sini. Nah, jadi di sini kita bakal disuguhi nih beberapa busana-busana abdi dalam yang udah ada dari abad ke-18. Nah, ini dia beberapa busana-busana abdi dalam yang pernah dipakai sama mereka dari awal pemerintahan Hamengkubuwono I. Nah, di sini juga ada nih. Ini kita bisa lihat nih ada baju abdi dalam Kenek Lama, lalu ada baju abdi dalam Kusir Lama dan beberapa yang lainnya. Dan kalau bisa dilihat di dalam ini ada foto-fotonya para abdi dalam yang dulu pernah menggunakan kostum-kostumnya ini, busana-busananya ini. Nah, sekarang kita mau ke section yang lain. Yuk. Nah, kalian tahu ini nggak sih guys? Ini itu. Jadi ini terdapat payung di kisaran sultan yang dulunya dipakai untuk para sultan di zaman itu. Dan ini bukan payung namanya guys, ini benar payung, tapi dalam bahasa Jawa ini namanya songsong. Nah, apa sih itu kegunaannya songsong? Oke, di sini ada beberapa nih guys.
song-song yang digunakan di pemerintahan para sultan-sultan Hamengkubuwono. Nah, balik lagi, apa sih kegunaan song-song itu? Nah, song-song itu sendiri pada zaman sebelum adanya media sosial, sebelum adanya media-media yang ada di lain. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih guys, apa itu kegunaan dari song-song? Nah, pada zaman-zaman dulu, pada saat sebelum ada media sosial dan media-media tersebut, song-song ini digunakan untuk representasi sosial untuk para masyarakat, untuk mengetahui yang mana sih Sultan Hamengkubuwono itu, mana sih pemerintahnya itu, mana sih sultan-sultannya. Nah, jadi di sini itu song-songnya untuk merepresentasikan dan memperlihatkan bahwa yang dipayungin itu adalah si sultan tersebut. Nah, payungnya itu segede ini guys, jadi sultannya itu pasti akan di bawah, lalu bakal dibawa oleh abidalnya tersebut. Gitu guys, yuk kita lihat lagi yang lain. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih guys, apa itu kegunaan dari song-song? Nah, pada zaman-zaman dulu, pada saat sebelum ada media sosial dan media-media tersebut, song-song ini digunakan untuk representasi sosial untuk para masyarakat, untuk mengetahui yang mana sih Sultan Hamengkubuwono itu, mana sih pemerintahnya itu, mana sih sultan-sultannya. Nah, jadi di sini itu song-songnya untuk merepresentasikan dan memperlihatkan bahwa yang dipayungin itu adalah si sultan tersebut. Nah, payungnya itu segede ini guys, jadi sultannya itu pasti akan di bawah, lalu bakal dibawa oleh abidalnya tersebut. Gitu guys, yuk kita lihat lagi yang lain. Jadi teman-teman, di museum ini juga terdapat barang-barang konservasi, yakni barang-barang yang asli yang dari zaman dahulu. Tujuan konservasi ini untuk memelihara atau menjaga kelestarian barang-barang ini agar tidak terjadi kerusakan atau kepunahan. Di sini guys, kalian nggak boleh masuk. Do not enter. Mungkin bisa ngintip aja teman. Wow. Nah, tujuan dari museum keraton ini untuk mengkonservasi beberapa peninggalan ini adalah untuk agar barang-barang yang ada di museum ini tetap bisa digunakan. Nah, apa aja sih yang bisa digunakan? Mari kita lihat. Nah, teman-teman, ini adalah kereta-kereta yang digunakan oleh para keluarga keraton untuk mengantarkan pada acara-acara tertentu. Nah, FYI guys, ini keretanya masih dipakai loh sampai Bener sekarang. banget. Jadi kalau misalnya keretanya itu mau dipakai, ini dibuka, ngek gitu guys. Nah, ini terakhir dipakai tuh tahun 2014. Ya, terakhir dipakai itu 2014. Jadi ini kereta-kereta yang di sini itu masih dipakai semua. Jadi nggak ada nih di sini yang nggak kepakai dan cuma dipajang ini tuh nggak ada. Jadi kalau misal bakal ada event atau ada acara-acara bakal dikeluarin gitu. Bisa dilihat ada yang dari 1900, lalu ada yang dari 1925. Daripada kita nggak bisa naik kereta ini, yuk kita kereta-keretaan. Yuk. Dah. Nah, teman-teman nih, ngomong-ngomong kita sudah berada di tempat kereta rahasia. Rahasia apa tuh? Nah, jadi di dalam sini kita tuh nggak boleh tuh ngevideo dan pakai kamera. Jadi kalau teman-teman penasaran apa yang di dalam, mending kalian langsung datengin aja. Dadah. Dadah. Nah, teman-teman, sekarang kita udah berada banget di destinasi terakhir ya. Jadi ini tuh tadi kita udah lihat kereta-kereta yang mohon maaf banget nggak bisa kita videoin karena memang aturannya di sini dan kita harus patuhi peraturan tersebut. Nah, sekarang karena kita udah selesai dan iya, dan juga udah mau tutup, jadi kita say goodbye. Dadah. Kalau kalian mau kesini jangan lebih dari jam 3 ya, karena ini Betul. udah mau jam 3. Ya. Berapa ya? Jadi bukanya tuh dari jam 15 menit lagi udah jam 3. Jadi kalian kalau kesini pastikan kurang dari jam 3. Oke? Biar bisa lama-lama di sini dan menikmati yang ada di sini. Jadi apa yang kalian tunggu? Tetap jalan-jalan. Salam pariwisata. Pariwisata. Dadah.
Wajah tak indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Sumping dari Jawa datang ke Cibu bawa kepiting 2 ekor, jajah budel belang api cak hidung gigi ronggang, sapi ketawa dolong dipacu rajut tunggal. Sinanggar tulah tulah, sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah tulah tulah, sinanggar tulah. Ya, kamu nggak?